Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat hari Senin. Hari ini kita bersama masuk dalam bulan November dan kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan sapaan firman Tuhan yang akan bersama kita baca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami sang sumber kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami rindu akan sapaan firman-Mu, kiranya Engkau datang di tengah-tengah hati kami, menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat memetik makna di balik firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita tahu penggalan lirik sebuah lagu yang demikian. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, lagu yang cukup populer di telinga kita mungkin sering kita dengar dan kita hayati sebagai nyanyian pujian kita kepada Tuhan Sang Tuan yang juga menghamba kepada Bapanya di sorga. Bukan perkara yang mudah untuk menjadi hamba yang setia. Butuh kesadaran hati, butuh kesadaran yang total bahwa saya dan saudara adalah seorang hamba yang melayani Allah, sama seperti Yesus yang melayani Bapanya. Yesus di dalam teks bacaan kita hari ini menempatkan dirinya sebagai Sang Tuan yang layak untuk dilayani. Akan tetapi kita bisa melihat di sana Sang Tuan ini juga mau melayani umatnya, mau melayani hamba-hambanya. Dan saya dan saudara juga sama. Kita semua dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Karena kita sudah dibasuh oleh dosa dan menerima anugerah keselamatan. Namun secara tidak sadar kita akan diperhadapkan bukan menjadi hamba yang setia di dunia ini. Justru sebaliknya, kita diperhadapkan pada pilihan untuk menjadi tuan yang sok kuasa. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan sasaran dari kritik Yesus melalui perumpamaan tuan dan hamba ini. Mereka suka menempatkan diri sebagai yang memerintah, memaksa kehendak, dan semena-mena terhadap sesamanya manusia. Dan saat ini Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, dialah Sang Tuan, namun ia sama sekali tidak pernah memperbudak saya dan saudara. Justru dia mengajak kita untuk turut menjadi hamba Tuhan yang setia. Teknik Tuhan Yesus ketika mengajak kita semua adalah bagaimana ia mengajak kita untuk menjadi mitra sekerja Allah
yang juga menyandang gelar hamba, sama seperti Yesus yang menghamba pada tuannya, yaitu Bapanya sendiri. Bukan untuk sok berkuasa, tetapi datang dalam rupa hamba yang dari sananya akan secara otomatis lahir muncul karisma dan citra seorang Tuhan yang Maha Kasih, sama seperti Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi hambanya yang setia, sama seperti Yesus yang setia? Bagaimana kehidupan keluarga kita? Apakah kita lebih senang dilayani ketimbang melayani? Bagaimana kehidupan di keluarga besar kita sebagai Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara? Apakah kita juga memiliki semangat untuk melayani ketimbang dilayani? Atau kita justru menunggu saja untuk dilayani? Atau di tengah-tengah masyarakat, sudahkah kita benar-benar mewujudkan kasih yang melayani di tengah-tengah kehidupan bersama kita? Nah, monggo ini direnungkan di dalam hati, dan kiranya kita semua dilayakkan untuk menjadi hamba yang setia, sama seperti Yesus yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Mari kita merasakan firman Tuhan ini di dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.